Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga pun sehat semua. Baik teman-teman, di sini masih membahas UCL 47 hingga 70 volt AC ya teman-teman. Di sini dari beberapa komentar ini kami membahas komentar dulu ya teman-teman ya. Tetapi tidak semua komentar kami balas teman-teman, karena ya kalau dibalas semua komentar memperbanyak waktu. Di sini kami seleksi dari beberapa komentar yang mungkin perlu dijawab, dan komentar tersebut kemungkinan sudah mewakili teman-teman yang saat ini melihat video ini. Dan di sini kami membuat UCL dari PCB bolong ini hanya konten ya teman-teman ya, hanya konten. Tetapi ya inilah yang saya praktekkan buat saya pribadi ya teman-teman ya. Tidak berarti UCL buatan ini menganggap UCL lebih dari yang lain atau lebih bagus, tidak teman-teman ya. Ini hanya sebuah konten. Jika memang konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya silahkan ikuti. Kami tidak menganggap ini jelek, ini bagus, ini lebih bagus, tetapi ya ini bagi saya anggap standar atau bisa dikatakan ya wajar sebagai UCL, gitu saja teman-teman ya. Artinya semua UCL itu teman-teman bebas membeli, baik UCL 150 watt ya, semacam ini ya, UCL 150 watt ya, semua itu bagus ya teman-teman ya, semua itu bagus, bebas memakai yang mana yang diminati. Bagi saya menganggap semua UCL itu bagus. Ada juga UCL 504 atau 506, semua bebas teman-teman ya. Ini hanya sebuah konten ya, hanya sebuah konten, tetapi ya ini yang sudah saya bilang bahwa inilah yang saya alami dan pengalaman saya pribadi. Jika memang teman-teman mengikuti ya silahkan diikuti. Di sini teman-teman kami akan menguji, karena dalam video kemarin ini kami jelaskan bahwa UCL yang saya pasang ini kisaran 47 dan 70 volt AC. Ada beberapa komentar, jika dipasang di 47 45 gimana? Ya 45 pun masih kisaran ya teman-teman ya. Artinya ini untuk tegangan tinggi antara 47 dan 70 ini kuat. Dan nanti akan saya praktekkan teman-teman, akan saya praktekkan ya. Di sini saya sudah menyiapkan trafo buatan sendiri teman-teman ya, yang sudah saya buat kisaran 47, 54, 60 dan 70 volt AC. Sepertinya ini sudah saya ukur di video pembuatan kemarin ya teman-teman. Tapi jika memang ini kurang jelas akan saya ukurkan satu persatu. Dan mohon maaf ya buat yang senior, kami tidak menganggap ini sebagai guru, tetapi ya ini sebuah konten saja lah ya. Jika yang senior melihat ini ya salam hormat setinggi-tingginya. Kami hanya berbagi sesuai pengalaman yang kami miliki, karena pengalaman kita sudah tentu beda-beda ya. Sebenarnya UCL ini bermula kami itu membaca ya teman-teman ya, membaca salah satu UCL speaker aktif model dulu. Kalau tidak salah ini merek GDL zaman dulu sebelum adanya Bluetooth ya. Saya membaca dengan rangkaian sepertinya kok bisa saya kecilkan, kemudian ya jadilah UCL termini yang saya buat di awal-awal video ya. Memang untuk kebanyakan request atau pertanyaan adalah tentang DCU. DCU itu ada yang beranggapan bahwa harus 0,0 atau standarnya 0,02, ada yang mengatakan seperti itu. Secara global buat saya ya, itu kan hanya tolak ukur ya, tolak ukur, tidak sama pun tidak apa-apa.
Jadi teman-teman yang DCO-nya 0,03, 0,04, kami mengalami di posisi DCO 0,04. Itu pun tidak apa-apa, kami geber, ya bisa dikatakan satu acara ketika orang hajatan, ya tahu sendiri waktunya, dari pagi hingga sore, bahkan setengah malam. Itu pun tidak apa-apa dengan DCO 0,05, ada yang 0,06. Intinya jika jika DCO tidak 0,0 atau DCO 0,02 sudah pasti bias tidak imbang. Tidak imbang sedikit, itu pun tidak apa-apa ya teman-teman. Itu pun tidak apa-apa. Jadi dalam pengalaman saya, DCO tidak harus 0,0. Apalagi dengan mengukur dalam skala 200 mili. Jika memang teman-teman meragukan di channel ini, ya nggak usah diikuti ya. Jika memang meragukan. Atau tidak saya jawab seluruh pertanyaan yang meragukan, ya silahkan tidak diikuti. Inilah pengalaman pribadi ya. Hak teman-teman untuk mengikuti dan tidak mengikuti, tidak subscribe, tidak like, dislike pun tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kami bebas, kami bebas. Hanya andaikan berkomentar ya dengan bahasa yang bijaksana. Baik teman-teman, ini akan saya langsung tes dari 47 dulu, kemudian kita lihat DCO-nya berapa, biasnya berapa, kemudian melanjut ke 54 karena di sini adanya 54 sampai 70. Perubahan DCO dan biasnya itu bagaimana? Ikuti selanjutnya. Dan mari kita praktekkan teman-teman. Kami menyediakan sebagai tes pelan saja ya. Ini kami memakai ACR 1238 teman-teman. Tetapi dalam prakteknya jika tegangan ini 60 ya bukan jenis ini teman-teman ya, karena akan berbahaya. Ini hanya menguji pelan. Jika untuk maksimal ini bisa terbakar. Ukuran 12 in ACR 1238 bisa terbakar jika di tegangan 60 dengan volume maksimal. Ini berbahaya. Ini hanya menguji di volume kecil saja. Sebelumnya ini nanti akan saya tes dulu di kisaran 60 teman-teman. Saya sudah menyediakan, ini kabelnya sudah saya pegang. Kemudian nanti kita lihat untuk play-nya, kita lihat atau on-nya, lihat lampu indikator di sini teman-teman ya. Saya akan memasukkan dengan hitungan ketiga akan nyala. 1, 2, 3. Sudah nyala teman-teman. Kemudian saya sentuh-sentuh inputnya sambil melihat speaker yang di sini. Sudah hadir atau sudah timbul. Kita lihat ke posisi ini. Kipas DC sudah berputar. Kemudian kita akan mengukur DCO ya. Kita akan mengukur DCO di skala 6 di voltase 60 AC ini berapakah kira-kira. Kemudian saya akan mengarahkan ke 20 volt saja ya, 20 volt. Karena sudah cukup. Jika nilainya nanti 0,0 ini sudah cukup. Tidak pusing-pusing memakai 200 mili ya, tidak pusing-pusing. Karena dengan 200 mili akan kesulitan mencapai titik 0 karena angka ini akan berkedip-kedip, akan lebih cepat, jadi akan kesulitan. Skala 20 sudah cukup. Mari kita ukur dulu teman-teman. Pastikan bahwa ini masih ada sinyal input ya. Di sana masih hadir. Kemudian kabel ini saya arahkan kamera biar lihat jelas. CT saya gigitkan ke CT karena ini bagian CT ya. CT sudah menggigit di CT. Kemudian ini saya gigitkan yang merah ke jalur speaker, yaitu 2 resistor ini. Tuh 2, 3. DCO minus 0,01. Andaikan teman-teman membuat dengan DCO 0,01 pun tidak apa-apa.
0,0 itu tidak harus ya, tidak harus. Mohon maaf sekali. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya tidak harus. Ya memang di sini sudah saya sediakan trim pot. Dengan fungsi trim pot adalah untuk adjust DCO. Dengan memutar sedikit akan menghasilkan ke 0. Tentunya sudah 0,0. Jika DCO di 0,0 sudah pasti bias akan imbang ya teman-teman ya, akan imbang walaupun selisih berapa angka ya, akan saya praktekkan biasnya teman-teman. Di posisi 0,0 yang berkedip plus kadang min, kita lihat bias dari transistor positif ya, positif. Kita lihat 0,38 min ya, atau 37. Ini di posisi 60 ya, di posisi 60. Kemudian saya akan mengukur bias yang sebelah kiri teman-teman. Bias sebelah kiri itu belum tergigit ya, 0,34. Ini pun tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, tidak bermasalah. 0,34, 0,35 tadi 0,37 min, 36 tetap aman ya. Ini bahkan 0,37 tadi 0,37 min ya, sekarang 0,37 plus. Ini kan imbang. Jadi bias ini ditentukan oleh DCO dulu. Jika DCO mencapai 0,0 sudah pasti bias akan imbang. Andaikan teman-teman tidak mencapai 0,0 pun tidak apa-apa ya. Misalnya membuat dengan DCO 0,02 itu masih aman, 0,03 pun masih aman. Sekarang ini akan saya turunkan ke 47 langsung ya, ke 47 langsung. Saya cabut dulu. Set, saya sabut. Kemudian saya ukur ke 47. Saya pindah dulu solderan dari 60 ke 47. Ini biar teman-teman melihat secara langsung ya. 47. Sudah saya pindah ke angka 47. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa benar ini 47? Ya sudah pasti akan saya ukur ya. Saya ukur dengan skala AC 200. Sini teman-teman. Kemudian saya masukkan stop kontak dengan melihat lampu indikator 1, 2, 3. Ini di skala 47 ya. VR masih tetap seperti itu tadi, belum saya rubah. VR ini tadi disetel di posisi 60. Sekarang saya akan mengukur dulu apakah ini benar-benar 47. Skala di 20 AC ya, di 20 AC. Apakah ini benar-benar 47 atau masih kisaran 47? 1, 2, 3. 47,8, 47, hingga mencapai 48 volt AC ya, AC. Karena tegangan PLN itu kadang berbeda-beda, maka hasilnya pun akan sedikit berbeda, bisa naik sedikit atau turun sedikit. Saya bulatkan 47. Sudah terukur di 47 AC-nya, kemudian skala DC ini saya arahkan ke 20 lagi teman-teman. Saya arahkan ke 20. Kemudian ini saya sentuh-sentuh kembali sambil melihat speakernya. Saya sentuh-sentuh memastikan bahwa input ini ada. Ada ya. Sekarang kita tes DCO. Ini tadi setelan masih skala 60 ya. Jika 47, VR ini masih setelan untuk 60 tadi teman-teman. Sekarang kita lihat DCO ketika di tegangan 47 berapakah nilainya. Saya gigitkan ke jalur speaker. 1, 2, 3. Karena VR ini belum saya setel ya. Karena VL ini belum saya setel, maka akan saya putar DCO-nya. Sambil melihat di sini teman-teman. Kita lihat saya putar ke arah
Yang menuju 0 ini kemana maunya? Dengan pelan-pelan merubah kemana ini? Dengan pelan-pelan mengurangi, terus kita putar dengan perasaan hingga mencapai 0. Hingga mencapai 0 ya. Dikit lagi sudah mencapai 0. Sudah mencapai 0. Nah, jadi intinya di tegangan 60 bisa 0,0, 47 pun 0,0. Andaikan teman-teman yang bertanya, jika 42 atau 45 ya bisa dicoba. Saya rasa masih bisa 0,0. Itu teman-teman ya. Jika DCO sudah 0,0 baik min maupun plus, maka bias pun akan sedikit imbang, tetapi tidak seperti nilai yang tadi ya, karena nilai bias itu bergantung pada voltase yang ada. Jika voltnya besar, maka bias besar. Jika voltnya kecil, maka bias pun kecil. Kita ukur biasnya teman-teman, kita ukur biasnya. Di tegangan 47, biasnya mari kita lihat. Bias TR final positifnya berapakah? 0,32, 3334 dan 0,35. 32. Kita pindah ke TR final sebelahnya, min ya, negatif min. Pindah ke basis sebelahnya 0,32, 0,34. Kemudian jika di skala 70 teman-teman, tetapi ini saya tidak bisa menguji lama ya, dikarenakan Elko yang di sini maksimalnya 100, maka 70 AC, AC-nya 70, maka DC-nya akan menjadi 90 sekian, akan bahaya di Elko tersebut. Tetapi tetap saya ukur di waktu yang sebentar ya teman-teman ya. Kan saya ukur, saya lepas dulu. Kita pastikan ini berapakah voltasenya. Saya akan memindah dulu skala AC ya. Saya akan pindah dulu di skala AC mencapai titik 0. AC. Saya gigitkan langsung. Set 70,69 teman, 70,1 atau 69, 70,3. Ya, bulatkanlah 70 ya. Bulatnya 70. Akan saya pindah terlebih dahulu dengan mencopot stop kontak. Sudah saya lepas, saya pindah ke 70. Saya pindah ke 70. Ini pun saya pindah ke 70 biar sama. Sudah 70. Tapi saya tidak bisa menguji lama karena berbahaya. CT saya gigitkan di sini. Skala saya gigitkan di 20 volt saja DC ya. Kemudian ini langsung saya masukkan stop kontak dengan melihat indikator ya. 1, 2, 3. Kemudian pastikan bahwa ini masih hidup teman-teman. Kemudian saya ukur DCO-nya teman-teman di jurusan speaker ya. Set 0,10 karena ini belum di set, maka perlu kami setting teman-teman. Mintanya di mana? 6, 5. Sudah mencapai 0 ya. Sudah mencapai 0 di tegangan 70 AC teman-teman. Saya tidak berani menguji lama, akan saya lepas karena Elko berbahaya, bisa-bisa hangat dan meledup ya. Saya lepas. Nah, kemudian saya lepas. Dan di sini teman-teman, dari beberapa komentar ya, kami akan jawab di video ini. Ada salah satu teman-teman yang berkomentar bahwa, Bang, jangan bahas UCL melulu, bahaslah yang kelas AB atau kelas apa itu ya. Saya lupa ada pertanyaan seperti itu. Yang wattnya besar.
UCL itu watt itu bisa berubah-ubah ya teman-teman ya. Tergantung speaker kita yang disediakan di rumah itu jenis apa, spoolnya diameternya berapa in. Ini bisa sebenarnya bisa meliputi ya. Teman-teman ada 12 in, ini bisa 15 in, ini juga bisa mengangkat 15, 18 in pun bisa dengan jenis UCL ya. Dengan jenis UCL. Ini sudah mampu mengangkat 12 in jenis ACR. 1225, 38, 1240 bisa ngangkat, 15500, 15600 pun bisa ngangkat. Kemudian 18 in yang spoolnya 3 inci sampai 4 sampai 6 pun bisa dicoba ya, bisa dicoba. Tapi perlu diingat bahwa semua tergantung speaker yang ada. Karena sebagian besar terbakar itu karena tidak imbang antara speaker dengan power. Untuk nilai watt ya teman, kami tidak atau belum pernah membahas nilai watt ya, karena watt itu tadi hanya tolak ukur ya, hanya perbandingan. Watt itu berubah-ubah. Watt itu tidak sama persis dengan nilai yang diukur, dengan nilai yang tertera pada suatu alat. Karena itu perkiraan teman-teman. Seperti jenis elko mempengaruhi watt, jenis final juga mempengaruhi watt, jenis trapo mempengaruhi watt, voltase pun mempengaruhi watt. Jadi watt itu bisa berubah-ubah, makanya kami tidak membahas watt. Watt itu bisa kita kira-kira sendiri, itu teman-teman ya. Dan ada yang berkata, yang masih ingat adalah, Bang, driver ini disuplai 70 volt AC panas. Panasnya ketika kita menggunakan TIP yang kualitas bagus ya. Sekalipun ini tidak ada heatsing atau pendingin teman-teman. Kalau sudah diuji, kemudian tangan kita tempelkan di bodi ini, tangan kita 5 detik masih mampu memegang, itu artinya masih kuat ya teman-teman, masih kuat. Ini yang tahan panas sebenarnya. Kalau cuma anget, kita megang 5 detik masih mampu, hanya anget, itu masih nggak apa-apa. Tetapi ya tetap ini bisa direka-reka ya. Jika memang teman-teman senangnya pakai heatsing ya monggo silahkan pakai heatsing. Jadi ini adalah channel yang mungkin bisa bermanfaat ya, silahkan diikuti. Tidak bermanfaat nggak usah diikuti. Ini hanya konten berdasarkan pengalaman pribadi. Dan ada juga yang berkomentar, Bang, saya bikin sukses langsung Bang, atau saya bikin sekali langsung sukses. Mungkin sudah pernah membuat di antara tutorial yang pertama ya, sehingga tutorial ini sudah sedikit agak ada persamaan sehingga mempercepat pembuatan. Bagi yang langsung sukses, itu adalah merupakan contoh di antara teman-teman yang lain yang mungkin pernah gagal. Jika pernah gagal, ini jawaban saya adalah, tolong cermati ulang, solderan ini benar-benar merekap yang dituju atau tidak, atau justru salah tempat, atau memang solderan kurang merekat. Itu kan semua bisa menjadikan UCL ini belum sempurna ya. Kemudian saran saya, jangan buru-buru menguji sebelum menyimak. Menyimak itu atau mengoreksi. Satu kali, koreksi kembali. Masih ragu, koreksi kembali. Pastikan sama, pastikan solderan merekat dengan tujuan, dan pastikan jangan menyolder di luar jalurnya yang sudah kami videokan ya. Baik teman-teman, kita ikuti video selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Salam satu hobi buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti tutorial video mendatang.